Shalom, selamat malam jemaat Tuhan. Bersyukur kasih Tuhan boleh kita alami bersama sepanjang hari ini. Pertolongan Tuhan memampukan kita untuk melewati berbagai aktivitas dan biarlah semua yang kita lakukan hari ini berkenan bagi Tuhan. Mengakhiri berbagai aktivitas kita dan sebelum kita beristirahat, mari kita menghadap hadirat Tuhan melalui renungan malam bersama pada saat ini. Firman Tuhan akan dibacakan dan diberitakan bagi kita semua. Mari kita mohon kekuatan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji hormat dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Engkau boleh menyatakan penyertaan dan pertolongan bagi kehidupan kami hingga pada saat ini. Dan syukur bahwa hari ini boleh kami jalani dengan selamat sejahtera. Kami rindu mendengarkan suara Tuhan yang akan menjadi penuntun kehidupan kami, secara khusus Tuhan untuk malam ini. Dan saat ini hamba akan memberitakan firman, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menolong dan memampukan, supaya firman ini boleh diberitakan dengan benar. Dan persiapkan umat-Mu untuk juga mengikutinya, dan lewat firman ini kami semakin dikuatkan untuk percaya kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah, kami bersedia mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus firman yang hidup, kami datang kepadamu Bapa di surga. Amin. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan melalui Renungan Harian Gereja Toraja edisi Kamis 19 November 2020. Yang dipersiapkan dari kitab Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai 5. Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deruh guru yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercelah. Demikian kebenaran firman Tuhan, diberkati kita semua yang terus merindukan firman-Nya dalam kehidupan ini dan sekaligus melakukannya dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita dengarkan dari kitab Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai 5 dalam tuntunan tema setia mengikut Tuhan. Setia mengikut Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mendengarkan tema ini, setia mengikut Tuhan, mari sejenak kita merenungkan dalam kehidupan kita secara pribadi, apakah sungguh kita menyatakan kesetiaan untuk mengikut Tuhan dalam hidup ini? Ataukah realitas yang kita hadapi bersama bahwa komitmen kita untuk setia mengikut Tuhan itu terkadang ketika menghadapi berbagai masalah dan pergumulan, lalu kita tidak lagi menyatakan kesetiaan. Dan syukurlah kalau Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian tetap pada satu keputusan bahwa dalam suka maupun dalam duka, saya akan tetap menjadi pengikut setia bagi Tuhan. Tahukah kita bahwa seorang hamba sesungguhnya harus mengabdi dengan penuh ketulusan kepada Tuannya. Apapun yang Tuannya inginkan, apapun yang Tuannya perintahkan kepadanya,
itu ia harus lakukan dengan baik. Dan manakala apa yang diperintahkan sang tuan dan tidak dilakukan dengan baik oleh sang hamba, maka tentu bahwa akan ada resiko dari apa yang ia lakukan. Nah, baik kita lihat bersama bahwa seorang hamba, kalau ia tidak melakukan tanggung jawab dengan baik terhadap sang tuan, ya mungkin ada konsekuensi dari ketidaktaatannya. Misalnya mungkin dia harus di PHK, mungkin jaminannya tidak akan diberikan dengan cepat, dan berbagai hal yang mungkin ia akan dapatkan dari ketidaksetiaannya itu. Nah, pertanyaan bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa kalau kita ini adalah seorang hamba Tuhan, apakah sungguh kita terus menyatakan kesetiaan kita kepadanya dan layak disebut sebagai hamba Tuhan yang sesungguhnya? Kalau kita menyebut diri kita adalah orang yang setia mengikut Tuhan, kita adalah hamba Tuhan, pertanyaannya ialah, apakah sungguh kita menyatakan kesetiaan kita kepada Tuhan? Nah, ini adalah satu kesaksian yang diungkapkan melalui kitab Wahyu pada saat ini. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Ya. Orang-orang yang tetap menyatakan ketaatan, orang-orang yang tetap menyatakan kesetiaan, sebagai bukti bahwa mereka itu adalah hamba-hamba yang tetap setia kepada Allah. Dan kita ini adalah hamba Allah, kita ini adalah pengikut-pengikutnya. Itu berarti bahwa yang diharapkan dan yang dituntut dalam kehidupan kita ialah bagaimana terus menyatakan kesetiaan kita. Bagaimana kita hadir sebagai pribadi-pribadi yang menjalani kehidupan ini dalam kesetiaan dan ketaatan kita kepadanya. Dan tentu Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam beberapa hari terakhir ini renungan harian Gereja Toraja banyak menyoroti tentang banyak berbicara mengenai kitab Wahyu. Dan ini terkait dengan penghukuman yang akan dinyatakan oleh Allah dalam kehidupan kita. Dengan demikian bahwa orang yang menyatakan kesetiaannya, yang menyatakan kehidupan dengan setia menjadi pengikut Tuhan, tentu saja bahwa dalam penghayatan iman, ketika Allah akan menyatakan penghakiman terhadap dunia, termasuk di dalamnya manusia, maka penghukuman itu tidak akan dinyatakan bagi kita. Nah, keputusan pada diri kita masing-masing. Apakah hidup yang Tuhan berikan bagi kita ini, sungguh kita menyatakan kesetiaan menjadi seorang hamba Tuhan, atau lebih cenderung kepada hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, yang membuat kita tidak layak disebut sebagai hamba Tuhan, tidak layak disebut sebagai pengikut Tuhan yang setia. Dan tema kita malam hari ini mengajak kita untuk terus menyatakan kesetiaan dalam mengikut Tuhan. Diberkati kita selaku anak-anaknya, ketika kita terus menjalani kehidupan ini dalam kesetiaan. Kita percaya bahwa kasih Tuhan pula akan terus menyertai kita jika kita menjalani hidup ini dalam kesetiaan kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu malam hari ini. Kasih-Mu lah yang memungkinkan kami untuk mendengarkan suara-Mu melalui firman kebenaran, yang terus mengajarkan kami untuk setia mengikut Engkau dalam kehidupan ini. Kami menyadari bahwa ada banyak persoalan hidup yang diperhadapkan kepada kami, yang sering membuat kami tidak lagi mampu menyatakan diri sebagai seorang hamba yang setia kepada Tuhan kami, yakni Tuhan. Karena itu melalui perenungan pada malam hari ini, kiranya terus mengingatkan kami
bahwa yang Tuhan kehendaki ialah bagaimana kami hidup layaknya sebagai seorang hamba yang setia kepada Tuhannya. Bagaimana kami hidup layaknya sebagai pengikut Kristus yang sungguh-sungguh setia melakukan kehendak-Mu. Dan hal ini hanya mampu kami jalani jika Tuhan memberi kekuatan bagi kami semua. Sempurnakan firman-Mu yang telah kami dengarkan, dan perlengkapi kami supaya kami terus menjadi pelaku-pelaku firman yang dikehendaki oleh Tuhan. Kami terus berdoa kepadamu untuk kehidupan persekutuan jemaat Tuhan, Gereja Toraja Tamalate di tempat ini. Ada banyak hal yang menjadi pergumulan kami selaku jemaat-Mu. Pergumulan karena usia lanjut, pergumulan karena sakit penyakit, pergumulan karena duka cita, pergumulan karena beban kehidupan, bahkan pergumulan lain yang tidak sanggup untuk satu persatu kami sebutkan. Kami terus menaruh harap kepada Tuhan, bahwa dalam setiap pergumulan yang berat sekalipun, cara Tuhan untuk menyatakan kasih-Nya di luar dari apa yang kami pikirkan. Karena itu, berkenan kiranya Engkau terus menguatkan umat-Mu, untuk tetap memiliki pengharapan dan terlebih memiliki kesetiaan untuk mengikut Engkau dalam kehidupan ini. Janji penyertaan-Mu kiranya terus hadir memelihara hidup kami. Demikian kami boleh bersyukur untuk sejumlah jemaat Tuhan yang boleh menikmati sukacita melalui pertambahan umur, ulang tahun pernikahan, kesuksesan dalam pekerjaan ataupun dalam pendidikan. Kasih-Mu terus memampukan kami untuk bersyukur bahwa hal itu hanya mungkin terjadi karena belas kasihan Tuhan. Dan kami terus berdoa untuk kehidupan anak-anak kami dalam meraih masa depan mereka, dalam proses pertumbuhan, perjuangan di bangku pendidikan, ataupun mereka yang sementara mencari lapangan pekerjaan. Kami percaya bahwa Engkau tidak pernah mengecewakan kami dan selalu berkarya tepat pada waktunya. Biarlah anak-anak kami terus mengandalkan Engkau dalam kehidupan ini, dan penyertaan-Mu akan terus mengiringi juang mereka untuk meraih masa depan dengan baik. Kami terus berdoa kepadamu untuk kehidupan bangsa dan negara ini. Pemerintah yang ada Tuhan berkati, supaya mereka sungguh menyatakan pemerintahan dengan benar. Dan kami sebagai masyarakat pun tetap menjalani kehidupan ini dengan damai dan di dalamnya nama Tuhan dimuliakan. Malam ini Tuhan kami mau beristirahat. Penyertaan Tuhan akan menolong dan menjaga kami, supaya besok pagi kami pun boleh bangun dengan selamat sejahtera untuk melanjutkan kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Dan sekiranya hari ini kami melakukan hal yang tidak benar, mohon ampun untuk semuanya itu. Teruslah memelihara kehidupan kami, sehingga kami tetap menjadi pribadi yang dikehendaki oleh Tuhan. Kami bawa hidup kami sepenuhnya kepadamu, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikian ibadah kita. Terima kasih. Selamat malam untuk kita semua. Selamat beristirahat. Tuhan memberkati.